Sendiri berjalan di tengah malam nan sepi, kian jauh melangkah semakin gelisah. Christian Rahadi. Christian dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada hari Jumat tanggal 16 September 1949. Di keluarga Lawrence, Rahadi Lautekang, seorang wirausaha keturunan Betawi, Tionghoa, dan Hana Rahadi Hoehian Eng, seorang ibu rumah tangga keturunan Sunda sampai Tionghoa. Dia anak kedua dari 3 bersaudara. Saudaranya bernama Joris dan Vicky. Setelah masa kecilnya dihabiskan di Jalan Talang, dekat Menteng, Jakarta Pusat. Pada tahun 1954, keluarga itu berpindah ke Jalan Pegangsaan di Menteng. Saat sekolah di SD Giki, Chrisye berteman dengan anak-anak keluarga Nasution. Yang menjadi tetangganya, ia paling akrab dengan Bamid Gauri yang sering bermain bersama bulu tangkis dan layang-layang. Pada waktu itu dia juga mulai mendengarkan piringan hitam milik ayahnya. Dia bernyanyi-nyanyi, mengiringi lagu-lagu Bing Crosby, Frank Sinatra, Nat King Cole, dan Dean Martin. Setelah lulus SD, Chrisye bersekolah di SMK 3 di Ponorogo. Saat Chrisye duduk di bangku SMA PSKD Menteng, Beatlemania tiba di Indonesia. Ini membuat Chrisye lebih tertarik dengan dunia musik. Menanggapi keinginan Chrisye untuk bermain musik, ayahnya membeli sebuah gitar. Chrisye dan John belajar bermain musik dengan mengikuti lagu-lagu di radio dan piringan hitam ayah mereka. Lama-kelamaan mulai bermain musik di acara sekolah dengan Chrisye sebagai vokalisnya. Waktu di SMA, Chrisye diam-diam mulai merokok. Suatu saat, dia ditangkap kepala sekolah dan disuruh merokok 8 batang secara bersamaan di depan siswa-siswi lain. Di kemudian hari, Chrisye adalah perokok berat. Pada pertengahan Dasawara 1960-an, keluarga Nasution membentuk sebuah band. Chrisye dan John menonton mereka bermain musik oleh Urian Heep dan Bolt, Sweet dan Tears. Pada tahun 1968, Chrisye mendaftar di Universitas Kristen Indonesia atau UKI untuk menjadi insinyur seperti yang dikehendaki ayahnya. Akan tetapi, Gauri mengundangnya untuk menjadi anggota band Nasution, Sabda Nada, untuk menggantikan pemain bass mereka yang sedang sakit, Adi Obek. Karena puas dengan kemampuannya, Nasution bersaudara meminta Chrisye menjadi anggota tetap. Sabda Nada bermain secara teratur di mini disco di Jalan Juanda serta untuk pesta ulang tahun dan pernikahan. Ketika Chrisye diberi kesempatan untuk bernyanyi saat mereka menyanyikan lagu daur ulang, dia berusaha untuk menggunakan suara yang mirip penyanyi aslinya. Pada tahun 1969, Sabda Nada mengganti nama mereka menjadi Gypsy supaya terdengar lebih macho dan seperti band barat. Jadwal untuk band itu yang tidak mempunyai manajer sangat padat karena bermain secara teratur di Taman Ismail Marzuki. Akibatnya, Chris mengundurkan diri dari UKI pada tahun 1970. Dia masuk ke Akademi Pariwisata Trisakti karena menganggap jadwalnya lebih fleksibel. 2 tahun kemudian, Chris ditawarkan kesempatan untuk main di New York. Chris jatuh sakit selama beberapa bulan. Karena takut menceritakan hal tersebut pada ayahnya, yang dia rasa tidak akan menyetujui, sementara Sabda Nada pergi ke New York. Setelah Chris membahas kekhawatirannya dengan ibunya dan Joris, ayahnya pun menyetujui agar dia bisa mengundurkan diri dari kuliah dan pergi ke New York. Setelah kesehatannya sudah membaik, pada tengah tahun 1973, dia pergi bersama Ponjo untuk bertemu dengan Gypsy di Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, dia mengundurkan diri dari Trisakti. Selama di New York, Gypsy manggung di Ramayana Restoran, milik perusahaan minyak Pertamina. Mereka menyanyikan lagu-lagu Indonesia serta versi daur ulang dari lagu Procol Harum, King Crimson, Emerson, Lake dan Palmer,
Genesis dan Blood, Sweat dan Tears. Setelah kembali ke Indonesia pada akhir tahun 1973, Gauri memperkenalkan Chris dengan penulis lagu Guruh Soekarno Putra, anak dari mantan Presiden Soekarno. Sementara Nasution bersaudara bekerja sama dengan Guruh untuk menyiapkan proyek mereka. Chris mulai menciptakan lagu sendiri. Tahun berikutnya dia kembali ke New York dengan band lain, The Pros, pada pertengahan tahun 1975. Dengan beberapa minggu tersisa di kontrak kerjanya, orang tuanya menelpon Chris dari Jakarta dan memberitahu kalau saudaranya Vicky meninggal akibat infeksi lambung. Saat kembali ke Indonesia, Chris tak berhenti-henti menangis dalam pesawat dan menjadi depresi karena tidak dapat langsung pulang ke Jakarta ketika saudaranya meninggal. Setelah beberapa waktu tidak bermain musik, Chrisye dihubungi oleh Nasution bersaudara dan diundang untuk bergabung dengan Gypsy dan Guruh untuk sebuah proyek baru. Mereka mencampurkan rock ala barat dengan gamelan Bali. Dan pada tahun 1977, album Guruh Gypsy diluncurkan dan diterima baik oleh para kritikus. Berhasilnya Guruh Gypsy meyakinkan Chrisye bahwa dia dapat menjadi penyanyi tunggal. Pada tahun yang sama, Chrisye dan beberapa artis termasuk Eros dan Yoki merekam suara musik untuk film Badai Pasti Berlalu dalam waktu 2 bulan. Setelah musik film tersebut mendapatkan Piala Citra pada Festival Film Indonesia 1978, Irama Mas mendekati mereka untuk membuat album jalur suara untuk biaya tetap. Dengan Chrisye dan Berlian Hutauruk sebagai vokalis, sebuah album jalur suara direkam di Pluit dalam kurun waktu 21 hari. Album yang dihasilkan dirilis dengan judul yang sama dengan film, dengan gambar bintang film Christine Hakim di sampul. Tenar dan sukses tak membuat Chrisye puas, ada yang terasa kurang dalam hidupnya. Akhirnya pada awal tahun 1981, dia jatuh cinta pada GF Damayanti Nur yang kala itu merupakan sekretaris Guruh. Saat menjalani hubungan dengan Nur, Chrisye hanya menemukan satu halangan, yaitu agama. Meski sejak lama Chrisye mengaku mengalami krisis keimanan dan pada akhirnya memilih Islam sebagai penerangnya, Chrisye tak punya keberanian untuk jujur pada ayahnya. Dan sekali lagi, ayah Chrisye dengan bijak menyikapi pilihan hidup putranya, seperti halnya saat dulu Chrisye memutuskan untuk menekuni dunia musik. Akhirnya, pada 1982, Chrisye menjadi mu'alaf, menikah dengan Nur dan dikaruniai 4 anak, yaitu Rizkia Nur Anissa 1983, Risti Nur Raisa 1986, dan putra kembar Rainda Prasatya dan Randa Pramasya 1989. Pada Agustus 2005, cobaan menghampiri Chrisye, vonis kanker paru-paru yang dideritanya mengharuskannya menjalani kemoterapi selama 6 kali di Singapura. Meski harus berjuang melawan penyakitnya dan absen selama hampir setahun, pada Mei 2006, Chrisye kembali memulai debut panggungnya dengan tampil di acara 1 Jam Bersama UU di Indosiar. Di tengah-tengah proses penyembuhan, seorang teman lama Chrisye, Alex Kumara, menggagas menerbitkan memoir sebagai salah satu cara untuk meringankan beban Chrisye. Chrisye menghembuskan nafas terakhir pada Jumat 30 Maret 2007 pukul 04.08 WIB di kediamannya Jalan Asem 2 nomor 80 Cipete, Jakarta Selatan. Meski telah berpulang ke rahmatullah 2 tahun silam, namun pada Senin tanggal 12 bulan 10 tahun 2009 dibuatkan acara untuk mengenang karya-karya Chrisye lewat konser yang bertajuk Chrisye A Night to Remember yang dihelat di Ballroom Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta. Izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku